Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia Baik, selalu. Amin. Ya. Ya, saya tahu sebagian sobat amin. masih bisa bahagia, tapi sebagian lainnya dalam kondisi gemes seperti saya. Indonesia melawan Thailand Betul, bro. sudah unggul 1-0 skornya ya. Skornya sudah unggul 1-0. Sudah unggul jumlah pemain satu juga. Sudah selalu dalam kondisi menyerang. Tiba-tiba ada pergantian pemain dan berubah semuanya. Jadi Indonesia yang diserang terus. Bro Ipung, lo Iya, inget iya, nih iya. di video yang sebelumnya kan saya tanya, ini yang menentukan laga eh, Indonesia lawan Thailand ini apakah dari faktor STY lawan King atau Jordi lawan Dangda, kan seperti itu pertanyaannya. Terus jawabnya Iya, adalah iya, betul. pelatih. Dan Iya. benar. Setuju nggak bro? Karena ini gara-gara pelatih mencabut Rahmat Irianto sehingga kemudian kacau balau. Sebetulnya gini, saya sih tidak melihat bahwa akibat dari pergantian pemain yang terjadi di lapangan itu kemudian perubahan permainan menjadi semakin drastis perubahannya ya. Mhm. Cuma memang kalau saya melihat dari sejak awal pemain-pemain Indonesia ini sepertinya bermain dalam kondisi under pressure itu pertama. Karena terlihat bahwa jalinan koordinasi passing yang masih sering salah dan terlalu terburu-buru untuk segera membawa atau katakanlah memasuki daerah lawan Hmm. tanpa melihat posisi pemain-pemain yang seharusnya menjadi backup atau menjadi TikTok permainan itu ya dalam dari kaki ke kaki. Tapi masalahnya ya itu tadi karena ada keinginan untuk segera menyelesaikan setiap penguasaan bola menuju ke lapangan pertahanannya Thailand. Hmm. Dan sayangnya keinginan tersebut tidak diimbangi oleh bagaimana passing dilakukan dengan baik. Hmm. Kita mungkin menganggap remeh ya, katakanlah ya passing selama ini sepertinya menjadi sesuatu yang dianggap itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bisa membuat perubahan dalam sebuah skema permainan. Tapi terlihat bahwa permainan Indonesia hanya gara-gara passing yang sering salah, yang dilakukan secara terburu-buru, penguasaan bola yang tadinya Indonesia dalam dalam transisi menyerang itu tiba-tiba akan berubah konstelasinya dalam permainan hanya gara-gara passing sebetulnya dan tidak punya ketenangan dalam penguasaan bola gitu bro. Jadi Bro Ipung mengatakan bahwa pergantian pemain itu tidak Mm-mm. ada pengaruhnya terhadap perubahan permainan yang tadinya Indonesia bisa menyerang terus kemudian menjadi diserang terus. Nah, sebetulnya gini, kalau dari sejak awal permainan kita sudah dalam kondisi nyaman, dalam kondisi tenang, dalam punya ini ya, punya keyakinan diri dalam penguasaan bola, tidak lagi melakukan passing-passing yang serba tanggung. Itu semestinya pergantian pemain juga tidak, pertama ya, itu tidak perlu dilakukan kalau itu bisa dilakukan dengan benar, dengan baik ya. Ah, sebetulnya STY mengharapkan bahwa dengan pergantian pemain akan terjadi pola atau perubahan mengenai penguasaan bola tadi, gitu loh. Masuk Marcelino Ferdinand, yang diharapkan bahwa dengan masuknya Marcelino Ferdinand juga akan memberikan penguasaan bola yang lebih banyak. Tapi penguasaan bola yang lebih banyak menjadi percuma kalau positioning pemain dan passing-passing yang dilakukan tidak akurat, gitu, bro. Hmm. Nah, sebetulnya sih dengan keunggulan pemain ya, keunggulan pemain, jumlah pemain dari 10 menjadi dari 11 menjadi 10 di pihak Thailand, itu kan sebuah keuntungan harusnya yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Dan kita juga melihat ada beberapa pemain-pemain yang sebetulnya kita harapkan dia akan memberikan perubahan. Contoh dengan masuknya Sadil. Sadil menggantikan Egy karena Egy sendiri juga kan sepertinya juga di bawah perform permainannya. Masuk Sadil, apalagi juga Egy sepertinya agak cedera. Kita berharap bahwa penguasaan bola, kita tahu Sadil punya penguasaan bola yang sangat bagus. Cuma sayangnya entah kenapa di pertandingan ini buruk sekali permainan Sadil. Dia seringkali memainkan bola yang tidak perlu
melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan melakukan passing-passing yang sangat tidak akurat, dan itu berakibat pada transisi permainan dari negatif ke positif. Dan ini yang dari sudut pandang Thailand ya, yang tadinya mereka diserang itu kan transisi negatif, tiba-tiba dengan adanya bola-bola nanggung yang bisa dikuasai oleh Thailand, mereka bisa bertransformasi menjadi transisi yang positif dan bisa tiba-tiba mengancam. Hmm. Nah, ini yang sebetulnya menjadi apa ya? Ini kan PR yang sebetulnya dari dulu ya. Kok ini nggak bisa selesai-selesai? Saya bingung gitu loh, bro. Kalau nggak selesai-selesai ini, apakah penyebabnya memang pemainnya apa ya, eh, apa udah diajarin nggak bisa-bisa, atau yang ngajarinya yang salah? Saya pikir gini, pertama gini ya, tentu ada perbedaan dalam menyikapi permainan sepak bola Indonesia. Hmm. Berbeda dengan permainan sepak bola tim sepak bola Indonesia di Piala AFF sebelumnya. Hmm. Karena di Piala AFF sebelumnya mungkin pemain-pemain yang sekarang ini hadir belum punya nama belum punya reputasi yang seperti sekarang dikenal oleh banyak pelatih dari negara-negara lain. Jadi Hmm. tingkat respect dari pelatih maupun pemain dari negara-negara lawan itu juga sudah mulai timbul. Hmm. Akibatnya adalah kehati-hatian dalam menghadapi para pemain-pemain kita, Hmm. dan mereka sudah mulai mempelajari apa sih kelebihan dari, misalkan apa kelebihannya Arhan, apa kelebihannya Witan, dan itu yang terus coba, karena komposisi pemain Indonesia dari AFF kemarin ke AFF sekarang hampir sama sebetulnya. Hmm. Nah, Ya. itu jadi unsur-unsur kejutan itu tidak ada di timnas kita di AFF yang sekarang. Kalau dulu mungkin siapa sih tim Indonesia yang masih anak ingus baru baru ini ya, baru mentas gitu loh. Yang usianya baru 19 tahun, baru 20 tahun gitu loh. Tiba-tiba bertransformasi menjadi pemain-pemain yang dalam tanda kutip ganas gitu loh. Nah, Hmm. sekarang tidak lagi. Dan ini ada juga perubahan mentalitas, saya lihat. Hmm. Mentalitas itu juga mempengaruhi dalam gaya permainan kita. Seperti spirit untuk apa, kalau dulu kan spiritnya sangat-sangat Spartan ya, dan Hmm. tidak mau kalah, Hmm. dan selalu berjuang katakanlah dalam sampai ini ya, sampai pokoknya titik darah penghabisan lah katakanlah seperti itu. Hmm. Tapi ini tidak kelihatan dari tim yang ada sekarang. Gitu, Bro. Apakah itu yang disebut dengan star syndrome? Seolah-olah sekarang sudah jadi punggawa hebat gitu ya. Terus jadi makanya mainnya jadi merasa, alah Thailand, digocek dikit bisa, ternyata enggak. Mungkin Ya, ke situ, Bro. enggak juga ya. Saya pikir gini, memang ada ini aja sih, ada perubahan sikap aja dalam menyikapi dalam setiap pertandingan ya. Kalau dulu mungkin punya semacam euforia yang berbeda dalam menghadapi dari pertandingan satu ke pertandingan lain. Karena kebetulan mereka adalah anak-anak yang baru dulu di edisi yang lalu. Di edisi sekarang yang kita harapkan bahwa dengan makin lamanya mereka berinteraksi dengan pelatih STY, kita tentu kan berharap bahwa ada perubahan-perubahan, baik itu dari segi mentalitas, skill dan segala macam, dan penerapan taktik dan strategi. Tapi ini bisa tidak terlihat. Dan bahkan saya juga agak mengagetkan pada susunan pemain yang diturunkan malam ini di formasi 11 awal. Hmm. Karena dari formasi 11 awal tidak terlihat satupun pemain yang berposisi sebagai striker murni. Dan karena itu kan artinya apa? Mungkin saja STY juga masih punya kebimbangan atau masih tidak punya kepercayaan terhadap striker-striker yang ada, Hmm. Sananta, Rafli, dan Spaso. Hmm. Jadi justru yang di depan pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang diharapkan punya posisi yang sangat fleksibel, yang punya fleksibilitas. Hmm. Contoh, di situ ada Witan, ada Dendi, kemudian Hmm. ada Egi, dan ada Sayuri. Dan Hmm. semuanya ini bertindak kan sebetulnya mereka adalah pemain-pemain sayap. Hmm. Jadi yang dituju oleh STY sebetulnya fleksibilitas dalam penempatan posisi. Hmm. Ketika pemain yang kebetulan berada
di eh, katakanlah sayap-sayap itu mereka akan bertindak sebagai sayap dan yang sisanya akan bertransformasi menjadi striker yang siap ada di tengah. Hmm. Dan itu menjadi tidak ada satupun pemain yang memang diplot untuk menjadi striker. Jadi Hmm. itu sebetulnya posisi striker adalah posisi yang sangat cair yang berusaha diterapkan oleh pemain-pemain sayap. Hmm. Sayangnya itu tidak berjalan gitu loh. Karena kita tahu semua ya bahwa apa kekuatan tim nasional kita memang ada di posisi-posisi sayap. Hmm. Nah, itu yang coba dimanfaatkan sebetulnya karena sayap-sayap kita adalah terkenal adalah sayap-sayap yang punya kecepatan Hmm. dan juga punya kemampuan dalam mengeksekusi sebuah peluang dan dikonversi menjadi gol. Nah, Hmm. yang ini tidak kelihatan gitu loh. Ya. Nah, baru pada perjalanan pertandingan M. Rafli yang dimasukkan gitu loh. M. Rafli memang kita tahu dia posisinya adalah sebagai seorang striker murni gitu loh. Yang tujuannya bisa saja dia sebagai target untuk disuplai bola, tapi untuk melakukan eksekusi, ketika M. Rafli mendapatkan umpan bola, dia akan mengembalikan ke belakang untuk dieksekusi oleh pemain-pemain yang ada di tengah atau di sayap. Hmm. Itu sepertinya yang berusaha dilakukan oleh STY. Hmm. Cuma itu kembali tidak berjalan karena pemain zonal marking yang dilakukan oleh Thailand itu sudah membaca melihat bahwa formasi yang diturunkan adalah semua 4 orang itu adalah sayap dan tidak ada striker murni. Jadi penumpukan permainan tidak lagi ada di tengah, tapi mereka mulai melebar ke sayap. Hmm. Makanya permainan sayap kita jadi tidak berjalan gitu, bro. Hmm. Jadi ini Begitu. membuktikan bahwa Polking memang lebih jago dari STI. Ya, kita tidak bisa ya dalam satu pertandingan tentu Nah, ini tidak untuk langsung pertandingan bisa ini aja. mengklasifikasi. Untuk Ya, pertandingan ini aja. dalam pertandingan kali ini memang saya lihat Pak Polking lebih pandai ya, lebih cerdik dalam menerapkan strategi. Jadi Hmm. dia tidak ingin bermain dalam ritmenya permainan Indonesia. Hmm. Karena ritme yang dibangun oleh tim kita dari sejak awal adalah permainan cepat gitu loh. Kalau permainan cepat tapi dibarengi oleh passing-passing yang akurat, penempatan posisi yang juga benar, itu akan sangat bagus. Cuma sayangnya permainan cepat kita yang mengandalkan pemain-pemain sayap itu tidak berjalan dengan efektif karena passing-passing dan penempatan posisi yang serba tanggung gitu loh. Hmm. Dan Thailand juga melihat bahwa kalau mereka mencoba mengimbangi permainan cepat dengan cepat, mereka akan keteteran. Hmm. Makanya ritmenya dia rubah. Begitu penguasaan bola dipegang oleh Thailand, dia akan memperlambat bola. Biar momentum permainan Indonesia itu jadi kacau balau. Nah, itu yang diterapkan oleh Thailand pada malam ini, gitu, bro. Ya, ya, ya. Jadi benar ya kalau ini pertandingan Hmm, eh, faktor kemenangannya ditentukan oleh pelatih dan kali ini STY kembali lagi tidak bisa mengalahkan Hoki. betul, Ya, betul. oke. Padahal tim Indonesia udah unggul pemain, udah dalam kondisi juga gitu. Ya, ya itulah kemudian. Nah, apakah STY Iya, selama ini tidak melatih passing, Bro? Atau memang ya kayak gimana pastilah. ya? Kalau misalnya Gini, saya kendalanya sih sekarang melihat masih di kalau passing. ya bisa aja kalau kita melihat rujukannya ada pertandingan-pertandingan kita sebelumnya ketika melawan Curaçao dan segala macam, itu kan passingnya bagus. Artinya kan itu sudah terlihat bahwa kalau permainan itu dilakukan dengan lebih cool ya, lebih bisa menahan emosi, bisa menahan gejolak-gejolak nih euforia yang mungkin berlebihan. Hmm. Itu akibatnya hasilnya adalah permainan yang bisa efektif dari kaki ke kaki, bisa dengan dingin dilakukan eksekusi. Nah, cuma persoalannya kemungkinan sih saya sih melihatnya gini. Pemain-pemain Indonesia ini agak kaget ya dengan aura pertandingan yang begitu bergelora di GBK. Hmm. Penonton yang jumlahnya sampai 50.000 juga kan
seperti apa ya? Ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi dia bisa menjadi penyemangat, tapi di satu sisi dia juga bisa menjadi beban gitu loh. Yang tadinya euforianya adalah ingin membahagiakan atau menghibur penonton Indonesia, tapi ketika mereka deadlock, yang ada itu berubah menjadi ini tekanan gitu loh bro. Ya, Ini agak sulit manage ini. ditambah lagi sebagian pemain pengen pamer gitu ya. Ada nggak sih ke situ pemain, wah gue pengen pamer nih, mumpung ada yang nonton, Ada. ada Saya melihat, presiden. saya melihat ada gitu loh. Nggak usah saya sebut, ada gitu loh. Jadi akhirnya dia mau pamer tapi ternyata nggak jadi, gitu, gagal. Gagal. Umpannya malah nanggung terus, parah. Tapi gini, Oke. tetap saja bahwa pertandingan ini bukan pertandingan yang akhir dari segalanya ya. Artinya tetap saja Indonesia masih punya peluang, begitupun juga dengan Thailand. Walaupun kita tahu di pertandingan Kamboja melawan Brunei kan Kamboja bisa menang 5-1. Mhm. Tapi kans untuk bisa lolos Indonesia dengan Thailand itu sangat besar. Mhm. Indonesia tinggal menghadapi Filipina di Filipina dan Mhm. Vietnam dan Thailand akan bertemu dengan Kamboja. Rasanya kalau misalkan terjadi hal-hal yang aneh gitu ya, Mhm. hal-hal yang mengejutkan, bisa saja kan dengan kondisi juga sebetulnya Thailand di permainan ini juga tidak bagus gitu Mhm. loh. Cuma Ya, mereka hanya pandai aja memanfaatkan peluang dan lebih bermain secara ini ya dingin gitu loh, lebih mhm. cool, Ya tidak kalau terburu-buru yang namanya gitu. kejutan bisa jadi kita yang terkejut, bro. Itu yang saya ngeri. Bisa. Kejutan itu bisa terjadi. Jadi bisa saja kejadian Thailand ternyata bisa dikalahkan oleh Kamboja atau yang paling mengkhawatirkan kalau Indonesia kalah lawan Filipina gitu loh. Ya, Tapi memang Thailand dengan Indonesia itu punya kans yang lebih besar karena agregat golnya bagus gitu. Berbeda ya, dengan Kamboja. ya. Apakah Kamboja bisa mengalahkan Thailand dengan angka katakanlah 4-0? Kan rasanya agak berat juga gitu loh. Hmm. Nah, apakah juga Filipina bisa mengalahkan Indonesia? Tentu Filipina juga lebih berat lagi. Mengingat dia juga sudah tidak punya peluang, tapi kita juga tidak mengesampingkan bahwa tim-tim yang sudah tidak punya peluang bisa saja mereka bermain justru lebih bebas. Itu Ya. yang jadi ketakutan kita sebetulnya, Nah, kita kekhawatiran lihat dulu kita. deh kalau gitu di klasemen ya. Kalau sekarang kan Thailand dan Indonesia berada dengan poin 7. Selisih golnya sekarang, selisih golnya masih unggul Thailand satu Ya, satu satu gol ya. Yaitu ya, Thailand 9 gol dan Indonesia 8 gol selisihnya. Kemudian yang dikhawatirkan nyodok itu justru adalah Kamboja ya. Karena Kamboja dengan poin betul. 6 dia bisa dengan jadi 7 juga. Kalau misalnya Kamboja dengan Thailand seri kan berarti Kamboja 8 poin, Kamboja 7 poin. Dan Indonesia kalau misalnya kalah berarti sama-sama. Tapi kalau misalkan Betul. Indonesia kalah, Kamboja kalau pengen seri, kalau seri kan berarti sama dengan 4 nih, apa selisih golnya Kamboja. Berarti Indonesia harus kalah 4 gol. Selisih 4 baru disalip oleh Kamboja. Itu Iya, kalau seri. itu berat. Berat ya, Ya, tapi itu itu berat, bro, kelihatannya bro. nggak mungkin. Kalau Indonesia Iya. menang, Jadi, kalau Indonesia menang udah otomatis. Kalau Thailand menang, ya udah otomatis juga. Saya kira itu ya, skenario yang paling mungkin. iya, iya. Karena Jadi kalau tetap misal saya kalau saya sih ya kalau misalnya Filipina yang menang kan juga poinnya cuma 6, tidak akan mengubah posisi Indonesia yang sudah 7 poin. iya, betul. Ya. Ya itu tadi, mudah-mudahan aja tidak ada skenario-skenario yang mengejutkan. Nah, tinggal kita menatap pada pertandingan-pertandingan berikutnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan dengan hasil yang seperti sekarang ini diperlihatkan oleh tim kita,
ada juga perbaikan-perbaikan pada saat melawan Filipina di Manila nanti, gitu Ya, loh. ya, Karena kita kebetulan kan akan bertandang ke sana dan ya saya sih masih tetap punya optimisme bahwa Indonesia akan bisa melaju minimal sampai semifinal. Dan sesuai dengan target STY, kita yakin kita bisa juara, gitu bro. ya, ya. Tapi kalau ngelihat laganya lawan Thailand ini belum bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Thailand, itu kan rasanya gemes ya. Ditambah lagi, Ya aduh, itulah tadi. ini kejadian, ini ada kejadian yang seru lagi ya. Kejadian mirip Iya, Hansamu. Kalau Hansamu kemarin sudah iya, depan gawang tidak jadi gol, ini dilakukan juga oleh Witan. Apa sebenarnya yang ada di benak Witan pada saat itu, betul. Bro? Apakah ini karena rumput kah yang Overconfidence. bisa rumput yang bisa disalahkan atau apa gitu? Overconfidence, Bro. Udah melihat gawang kosong, Iya, dia terus tendang dengan dengan ya santainya dan pelan. ternyata Sebetulnya nggak sih masuk. pelannya nggak masalah. Ya. Pelannya sih nggak masalah gitu loh, asal presisi. Sayangnya melebar gitu loh, bro. Nah, kalau Iya, ada Hansamu dan Witan, saya nambahin satu lagi. Nah, bisa nggak saya iya, sebutkan hal yang sama, tapi terjadi dengan STY, di mana Indonesia sudah unggul gol, udah unggul jumlah pemain, ternyata berantakan semua, bro. iya. Ya itu dia. Yang namanya pertandingan sepak bola ya, itu kan tentu yang dibutuhkan adalah penerapan taktikal yang benar dan akurat ya. Hmm, Dan juga dibutuhkan aplikasi di lapangan yang bisa dilakukan oleh pemain, bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pihak pelatih ke dalam skema permainan yang betul itu memang sepertinya masih ada gap ya. Ternyata kita sekali sekali lagi ya bahwa ada persoalan-persoalan yang sifatnya sebetulnya elementer ya. Bagaimana passing-passing yang tidak berjalan dan itu sebetulnya yang menjadi modal kita untuk permainan dari kaki ke kaki untuk permainan cepat. Permainan cepat tanpa diimbangi oleh passing yang akurat jadi percuma gitu loh. Karena ini akan sangat mudah menjadi di ini ya diantisipasi oleh lawan dan ini akan menguntungkan oleh pihak lawan karena dengan passing yang serba tanggung yang kemudian bisa diambil alih. Ini kan menjadi permainan transisi di mana tim kita dalam permainan transisi dari menyerang ke bertahan ini masih agak kesulitan dan masih agak gagap lah dalam penerapannya. hmm. Dan untung saja bahwa Thailand sendiri juga sebetulnya permainan malam hari ini tidak bagus-bagus amat. Cuma mereka beruntung dengan peluang yang sebetulnya lebih sedikit dari tim kita, tapi dia bisa menghasilkan gol untuk menyamakan kedudukan. Oke. Itu bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia ditahan imbang oleh Thailand. Menurut Sobat sendiri, ini siapa yang menjadi sosok yang harus disalahkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.